kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Jumlah pasien positif corona pada hari ini kembali bertambah. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali mencatatkan rekor tertinggi. Seorang pasien positif COVID-19 tewas bunuh diri di rumah sakit. Saudara, seorang pelajar SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga bunuh diri. Siswa kelas 2 SMA ini nekat mengakhiri hidupnya dengan dugaan mengalami depresi akibat beban pelajaran jarak jauh atau online. Divani Subagio. Hai, nama gue Belinda. Nama saya Antonius Andrew. Halo, nama gue Fanny. Halo, nama gue Fiora. Pasti berpengaruh sih, kayak kalau waktu dulu kan kalau mau keluar ya tinggal keluar aja. Tapi kalau sekarang kalau mau keluar harus mikir-mikir dulu, kayak itu penting gak sih? Iya, kalau aku sih jadi susah ya ngerjain segala sesuatu yang emang harusnya kita kerjain di luar rumah. Terus nggak bisa ketemu teman, terus kerjaannya tiba-tiba diubah jadi online padahal harusnya offline. Itu sih susah banget ya, stres. Senang sih karena di rumah aja, tapi lama-lama kesel juga karena banyak hal yang ketunda. Terus jadi bosan aja sih, bingung juga mau ngapain. Pasti takut, terus panik juga, terus cemas karena kan di berita-berita juga kasusnya tuh semakin bertambah di Indonesia. Terus takut tertular juga pastinya ya. Awalnya mungkin belum begitu berasa, cuman lama-kelamaan setelah 8 bulan harus WFH, semua dilakukan di rumah, ini lumayan membuat saya sedih dan juga membuat saya bosan. Kadang juga mungkin ada depresi dan juga kadang mungkin cemas. Itu terjadi di dalam kehidupan saya. Senang sedih gitu, senangnya bisa apa-apa kerjaan di rumah bisa, sedihnya nggak bisa hangout bareng sama teman-teman gitu, keluar pun kan nggak boleh. Rasanya pasti bosen, suntuk, sedih, panik dan cemas gitu ya, karena takut kena dan takut orang-orang di sekitar juga kena. Mulai dari sebulan yang lalu. Awalnya dimulainya mungkin setelah sekitar 4 bulan melakukan segala aktivitas itu di rumah. Pertengahan Juni atau Juli ya, pas tugas-tugas udah mulai banyak itu, udah mulai masuk semester baru. Di awal pandemi sih pasti, terus ya naik turun gitu, maksudnya kayak panik, terus tenang, terus panik lagi. Belum, kan nggak merasa ada apa-apa sih, buat apa? Kayaknya baik-baik aja. Belum sih, paling ya cuma cerita-cerita ke teman-teman di sekitar aja. Karena menurut gue kayak belum terlalu serius dan belum terlalu mengganggu. Ya untuk sekarang cerita ke teman-teman juga udah cukup. Belum kepikiran sih untuk mencari pertolongan karena aku rasa masalahnya masih bisa diselesaikan sendiri. Kayak dokter gitu ya? Belum sih, soalnya kan aku nganggap juga ini masih biasa aja. Jadi belum hal yang serius yang perlu ke dokter. Belum kepikiran ya, karena masih bingung gitu, nggak ngerti gitu. Selama ini sih saya belum pernah sih ke tenaga profesional karena mungkin saya merasa mungkin belum perlu, atau karena saya juga
tidak tahu bahwa hal-hal tersebut bisa ditangani oleh tenaga profesional. Tidak ada yang memberitahu saya juga sih mengenai hal-hal tersebut. Halo Dokter Tasya, selamat siang. Ada perlu apa Pak datang kemari? Ada keluhan apa Pak? Saya hanya ingin bertanya dok mengenai kondisi saya selama pandemi COVID-19 ini. Oh iya boleh, silakan masuk Pak. Rasa cemas seperti gimana sih dok? Apa itu? Nah, kecemasan adalah keadaan emosional negatif yang ditandai dengan adanya firasat dan ketegangan. Contohnya adalah seperti hati berdetak kencang, berkeringat, dan kesulitan bernafas. Oh begitu, saya pernah juga dok mengalami hal itu, apalagi di masa COVID seperti ini. Memangnya banyak ya dok yang seperti saya ini? Lebih dari 50% mengalami kecemasan dengan kategori cemas dan sangat cemas pada berbagai konteks kehidupan mereka, seperti akibat pendidikan, ekonomi, pekerjaan, agama, dan sosial interaksi masyarakat, terutama meningkat selama pandemi ini. Ternyata banyak ya yang mengalami seperti saya ini. Penyebabnya apa sih dok biasanya? Apa yang memicu terjadinya kecemasan dok? Terdapat 3 jenis stresor, yaitu biologis, psikologis, dan sosial. Stresor biologis disebabkan karena adanya riwayat keluarga dan ketidakseimbangan neurotransmitter otak. Stresor psikologis karena terkurung di rumah, takut terinfeksi COVID-19, terdapat kerabat yang terinfeksi COVID-19 bahkan meninggal, masalah keuangan keluarga, dan lain-lain. Sedangkan stresor sosial karena kekerasan di rumah tangga dan dikucilkan dari masyarakat. Rangsang diteruskan ke otak dan dilepaskan hormon sebagai respon terhadap stresor. Kemudian timbul perasaan cemas. Perasaan cemas akan menimbulkan mekanisme penyesuaian diri. Jika berhasil, maka orang akan menjadi lebih kuat dan matang. Namun jika gagal, akan timbul gangguan jiwa, contohnya kecemasan. Dok, taunya saya cemas ini gimana? Bapak akan merasa khawatir, gelisah, panik, takut mati, takut kehilangan kontrol, jantung berdebar kencang, perut mual, kembung diare, kepala pusing dan berat, kulit terasa gatal, kesemutan, otot tegang dan nyeri, serta timbul gangguan tidur. Lalu bagaimana dok supaya saya dapat terhindar dari rasa cemas di masa pandemi seperti ini dok? Tentu saja lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Kamu bisa menerapkan pola tidur yang teratur, yaitu 7-8 jam per hari, beraktivitas fisik yang teratur, mengonsumsi makanan yang bergizi, menghindari konsumsi alkohol dan rokok, mengisi waktu senggang dengan melakukan kegiatan yang bermakna seperti membaca buku, mempelajari instrumen musik, menulis, dan lain-lain. Nah, tapi bertemu dengan kerabat dan teman-teman secara tatap muka merupakan salah satu hal yang harus dihindari untuk menerapkan social distancing. Namun bersosialisasi dapat tetap dilakukan melalui media sosial secara online. Dapat berkumpul bersama anggota organisasi, beribadah bersama, dan hal lainnya. Wah, iya benar sekali sih dok. Tapi dok, kalau semisal sudah ada yang cemas karena pandemi ini, kira-kira pengobatannya seperti apa ya dok? Wah, pertanyaan yang bagus ya. Untuk menjawab itu bergantung dari ringan, sedang, dan beratnya kondisi kecemasan seseorang. Jika kondisinya ringan, dapat diterapi dengan terapi psikologis yang disebut dengan self-adjustment. Ini seperti latihan relaksasi pernafasan dan latihan mindfulness sehingga membuat menjadi tenang, rileks, dan fokus. Oh begitu. Terus untuk sedang dan berat bagaimana dok? Untuk kategori sedang dan berat, kita harus melakukan terapi psikososial dibantu dengan obat-obatan, seperti anti-ansietas, antidepresan, dan antipsikotik. Namun ini semua bergantung gejala yang dialaminya. Wah, saya paham sekali dok sekarang. Terima kasih banyak dok. Sekarang saya tahu cara mengatasi perasaan saya agar tidak cemas. Kalau begitu saya pulang dulu dok, selamat siang.